Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Pagi Mas Bedu. Pagi Anak Bawi. Sehat ya? Ipe dong. Oh, Ipe kan tadi ya. langsung ke teman-teman Anak Bawi. Gak kelihatan ya? Iya. Makanya jangan nunduk dong, aku jadi. Enggak, emang kayak gini Mas Gimana? Bedu. Pagi Ipe, Mas sehat Bedu Ipe ya? bikin Oh. makin kesel aja nih. Aku tuh sengaja bercanda sama Musdalifah supaya Ipe tuh seneng, bahagia. Abis mukanya kelihatannya kayak sedang ada. Sesuatu ya? Iya, ada Ya apa ini sih? Ipa lagi bete sama Dian. Ah, bete. Iya bete-bete gitu Mas Bedu Bete-bete. sama suami karena Dian itu Yang buat bangun tembok bete-bete. bata. Oh, batu bata ini. Batu bata Pak Mas Bedu. Kenapa bete sama Dian? Dian itu ya kalau tiap gajian Mas Bedu ngasih uang ke istrinya itu dikit banget. Istrinya Ya Allah siapa nggak sih? cukup. Siapa ya? Ke kamu aja ke istrinya, seolah-olah tuh ada orang ketiga ke istrinya. Ipe. Iya. Ngasih uang ke Ipe tuh untuk biaya sehari-hari tuh nggak cukup, dikit banget. Nggak cukup. Masa sih sampai nggak cukup? Emang berapa kecil yang kamu maksud? Ya Nggak kecil cukup itu. sih Mas Bedu, apalagi Ipa kan juga maksudnya masih sendiri ya, belum Iya. punya anak, kecil banget, cuma Berapa sih? 5 juta seminggu. 5 juta seminggu? Iya, itu kan nggak ada apa-apanya gitu kan Mas Bedu ya. Iya, 5 juta sih. Tapi kan itu seminggu. Kalau sebulan kan 20 juta. Manajer itu gajinya. Hah? Kamu harus udah bersyukur. Suami kamu ngasih jajan 20 juta. Ya kan Ipe pedicure, medicure. Kuku kamu berapa sih? Paling 5. Satu kuku paling 10.000, 50.000, satu tangan 200.000. Ya kan untuk Kamu nggak bersyukur tuh, namanya kamu kufur atas nikmat yang sudah Allah berikan melalui suami kamu. Kamu kufur sama suami kamu loh. Apa ya? Kalau ada mama, aku kasih tahu loh kalau kamu tuh Assalamualaikum. kamu bersyukur. Waalaikumsalam. Kalau dilihat mama kenapa? Mah, mas, Mah, Kunaon? biarin mama nasihatin. Mah, Naon cenah? pantas gak mah Ipe mengeluh mah? Dikasih uang jajan sama suaminya seminggu 5 juta masih merasa kurang mah. Seminggu, UMR berapa UMR? UMR aja tuh di bawah 5 juta mah. 4 juta. 4 juta sekian. 400. Tuh. Itu buat sekeluarga. Sebulan mah itu mah. Sebulan. Ipah berapa katanya? Seminggu 5 juta masih kurang. Alhamdulillah hebat banget tukang cupang. amin ya Allah. Sekarang di masa Bisa dapet dong. pandemi ini cupang mahal. Amin. Ininya dikasih 5 juta. Iya, kalah Aneh presiden. ya yang pada beli cupang aneh. Bener, ke Presiden Cupang kalah Presiden Cupang tuh. Lagi ikut bazar 20 Dian Mas juta. sekarang. Cupang. Pandemi mengangkat derajat tukang cupang. Tukang Cupang ini. Hebat 20 Jadi juta kata sebulan mah. Ipah kurang duit segitu. Ya kurang mah gitu. Cuma habis 4 hari udah habis gitu mah. Oke. 4 hari habisin. Kalau mamah jadi Dian, gue pengen tanya. Hah. Catatan Pengeluaran. pembelanjaan Ipah selama seminggu apa aja? Apa aja? Lu badan segede gitu makan lu berapa banyak sih nenek-nenek yang badannya segede 80 kilo genan? Mie aja nggak sampai. Mak kalau makan mie separuh. Tuh separuh mah. Separuh maksudnya separuh dus. Apa Separuh. sih? Separuh. Jadi misalnya mie satu dibikin sama Cetati, mama makan paling separuh. Mas cuma separuh mas, serius mah. Kurang suka. Oh Oh, kurang mama, suka, mah. Mimi. Mama suka Sukaan coklat sate. ya mah. Oh, kalau sate sama otak. Lebih suka daripada mie. Bukan Udah. iklan mie ya. Bukan, Mas. Salah. Nanti belum ada pasang. Mudah-mudahan ada yang masang iklan mie ya di sini ya. Belum. Lupa dede gua enggak. Iya. Mah, berarti bagaimana tuh sikap Ipe mah terhadap Suami. uang yang diberikan oleh suaminya cuma segitu katanya Berarti Sama suami, Mak. Ipeh kelakuannya jelek. jelek. Istri yang tidak tahu syukur. Kebalikan syukur adalah Kufur. Berarti bisa dikatakan kufur nikmat atau kufur terhadap suami. betul, kufur Pak? kepada suami. Boleh dijelaskan juga nih, Mah, mungkin zaman dulu juga pengen tahu kufur terhadap suami itu seperti apa juga. Mangga, Baik Ya. mah.
Dengerin nih, Pe, baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Judulnya naon? Kufur terhadap kepada suami. Kufur terhadap suami. Kita lihat. Ketika Rasulullah SAW habis haji wada, dia berpidato kepada para sahabat. Wahai para sahabat, aku dibawa ke sebuah dibawa ke surga dan ke neraka oleh malaikat. Oke. Lalu aku melihat ternyata di neraka begitu banyak perempuan. Para sahabat nanya, kenapa mereka ya Rasulullah? Mereka kufur. Mereka nanya lagi, apakah mereka kufur kepada Allah? Rasul menjawab tidak. Mereka tidak kufur kepada Allah, tapi mereka kufur dengan suami-suami mereka. Astagfirullahaladzim. Apa yang dimaksud dalam hadis ini dengan kufur? Bukan berarti kufur kayak kufur dari agama Islam, dia keluar Islam. Bukan. Tapi tidak mensyukuri pemberian suami. Kurang melulu. Ini yang namanya kufur. Yang namanya suami, saya yakin kalian semua sebagai keluarga besar RMD tahu kewajiban suami, duit berapa dikasih istri buat kebutuhan anak istri. Betul? Betul. Suami cuma ninggalin buat ongkos, buat makan siang, buat bensin, buat tol. Istrinya masih ngomel. Mana lagi nih duit? Kurang melulu. Gak pernah syukur. Atau dalam tanda kutip. Boleh jadi yang namanya kufur dalam hadis ini dikatakan. Ketika para suami setiap saat dan kesempatan selama ada dalam pernikahan mereka. Kebutuhan istri rumah, pakaian, makanan, pendidikan, kesehatan. Dipenuhi semuanya. Suatu saat istrinya punya kemauan. Kebetulan dalam tanda kutip suaminya lagi bokek. Kan bisa aja namanya orang bokek. Iya, Bisa terjadi, mah. Alah, kenapa sih? Mau beli baju yang itu kan belum lama beli baju. Atau abang lagi nggak punya duit nih. Boleh jadi terjadi dari suami seperti itu. Selama ini dipenuhi segala kebutuhannya, segala keinginannya dipenuhi. Baru tumen sekali ditolak oleh suami, dia bilang dasar punya laki pelit, koret. Pertanyaannya, adakah yang begitu? Ada. Ini judul kita. Tuh, judul kita. Makanya hadis Nabi mengatakan seperti ini dari zaman dahulu, bukan baru sekarang, bukan. Jangan kalian bilang baru sekarang, salah. Dari zaman dahulu. Artinya perempuan yang kufur dengan suami itu sudah ada. Sekian lama mereka menikah. Segala keinginan istri dipenuhi. Sekali saja ditolak, dia bilang dasar punya laki pelit, koret. Apa maksudnya? Kebaikan suami selama sekian puluh tahun, sekian banyak. Nggak pernah ada yang dihitung. Yang kelihatan sekarang karena dia jengkel, lakinya nggak ngasih itu doang. Itulah kufur. Kufur dengan nikmat Allah yang sekian banyak, yang sekian lama dia punya suami, bahwa suaminya sudah memenuhi kebutuhannya, tapi dia mengatakan dasar loh. Nggak pernah henangin bini dari dulu. Nyebelin mulu. Kebaikannya hilang semua. Peribahasa mengatakan nila setitik rusak susu sebelanga. Segini nilainya. Masuk susu yang sepanci gede. Kayak macam minyak tanah, Iya, setetes. itu semua. Sayurnya rusak. Kalau orang Sunda mah peribahasanya beda. Halodo setahun lantis hujan sapoe. Maksudnya kemarau setahun, brek hujan seharian. Seolah-olah sirna kemarau yang setahun gara-gara air. Kebaikan orang tadi, suami mereka sudah berbuat baik sekian lama, semua kebutuhan dipenuhi. Baru sekali mereka bilang dasar laki lu pelit. Nah, mama tanya jujur sebagai suami kalian. Terima apa tidak kalau punya bini kayak begitu? Tidak. Dengerin Pak Yabin. Ini mewakili suami-suami Anda. Dan normal. Langsung girang. Langsung girang. Jadi inilah yang salah. Makanya Rasul mengatakan
perempuan-perempuan yang kufur dengan nikmat yang diberikan oleh suaminya itu, dia kufur dengan suami, tempatnya neraka jahanam. Kalau mah tanya emak-emak, siapa yang pengen masuk neraka? Nggak bakal ada yang ngacung. Ada, Mang. Makanya yuk hindarkan menjadi orang yang kufur dengan nikmat yang Allah berikan melalui suami Anda. Tapi bersyukur, alhamdulillah laki gue memenuhi kebutuhan gue gitu loh. Oh. Paling tidak kebutuhan terpenuhi ya, Maya. Cuma keinginan mulu yang di... Ya Allah kan Mama bilang kebutuhan bukan keinginan. Bukan keinginan. Keinginan mah hawa. Hawa. Mangap kan gede. Iya. Masih mangap aja pengen mulu. Kebutuhan. Nah, si Ipe tuh ingin pedikur. Keinginan mah nggak butuh. Itu kebutuhan. Astagfirullahaladzim. Mas Bedu. Punten ya. Iya, Mang. Karena lu ngomong pedikur. Kalau kata mama kan orang kampung, tukang kebon, tukang ngacul. Kenapa pedikur? Gue habis ngoret, habis ngacul. Cupiak aja pakai sabun di ledeng, set, bersih tangan gue. Ntar pengen ke kebon lagi. Kotor lagi. Kalau pedikur nyuci piring. Aduh. Parah hidup kayak gitu mah. Ogok cengeng. Iya, Mama. Miara tangan. Apa dapat pahala? Kagak. Gue menanam kangkung, nanam timun, nanam pokcai, nanam sawi. Tetangga pada kebagian gara-gara tangan yang tanpa Tidak, pedikur. Tuh. Iya, Mas Bedu. Rasakan nikmatnya. Iya. Nanti penanam pokcai juga. Setelah ini kita lanjut lagi ya, Ma. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Kufur kepada suami, tidak mensyukuri apa yang suami berikan. Jadi begini. Kenapa yang namanya kufur kepada suami dilarang dalam Islam dan tempatnya neraka jahanam? Iya, Ma. Ada dua pengertiannya. Satu, orang yang kufur dengan suami memberikan nikmat dari Allah melalui perantaraan suami tidak bersyukur. Artinya orang itu peribahasa mengatakan Allah bisa karena biasa. Kalau orang tidak dapat nikmat kecil bagaimanapun, Bedu beliin kue, makasih ya Dok. Agus beliin permen, makasih Agus. Misalnya, Ya, Bang. sekecil apa orang bilang terima kasih. Kalau orang yang tidak membiasakan diri berterima kasih kepada orang yang memberikan sesuatu kepada kita, artinya tuman, ngertiin tuh tuman. Tidak tahu terima Kebiasaan. Kebiasaan. Nah, satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima syukur seseorang kalau orang tadi tidak mengikuti perintah Allah. Malayaskurun nas layaskurillah. Kamu tidak bersyukur, siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Maksudnya apa? Bedu ngebeliin kita tuh rame-rame minuman. Makasih ya Dok. Itu terima kasih. Artinya apa? Allah menggerakkan hati Bedu ngasih kita minuman, kita terima kasih. Artinya rezeki kita dari Allah melalui Bedu. Kita yang dikasih bilang terima kasih, artinya bersyukur kepada Allah yang menggerakkan hati Bedu. Nyambung nggak? Nyambung. Jadi Allah tidak akan menerima syukur seorang hamba kalau dia tidak berterima kasih kepada perantara. Perantara kan? Iya, Sama Bang. perantara. Makanya kita harus membiasakan diri. Nah, sementara Allah perintahkan kita bersyukur, berterima kasih kepada orang yang memberikan apapun, sekecil apapun. Tanda syukur kepada Allah. Kalau seorang istri tidak berterima kasih kepada suaminya atas pemberian suaminya, perhatian suaminya selama ini, artinya dia tidak bersyukur kepada Allah. Hidup jangan hanya lihat ke atas, lihat ke bawah. Manusia serba salah, punten. Yang belum punya laki, mamah doain biar secepat nikah. Udah sekian. Mamah doain biar cepat punya anak. Udah nikah ngeluh lakinya. Udah nikah ngeluh anaknya nyebelin. Jadi kurang syukur mulu. Ada aja. Harusnya kita siap mental. Alhamdulillah udah punya suami. Soalnya nyebelin nah, nggak ada yang sempurna manusia mah. Manusia serba salah. Yang suaminya romantis, ngeluh. Romantis ke semua perempuan. Cemburu dia. Cemburu. Yang suaminya tidak pernah romantis, apa adanya. Ya Allah, mama pengen deh saya punya suami romantis. Ada. Padahal dia setia.
Tidak ada yang sempurna. Kita semua punya kelebihan tapi punya kekurangan. Itulah dalam kita hidup saling melengkapi. Kan ini kesempurnaan tuh hanya milik Allah. Kita punya kekurangan. Ya Allah, alhamdulillah punya rumah, orang lain rumah tangga puluhan tahun nggak punya rumah. Alhamdulillah punya kendaraan, orang lain puluhan tahun nggak punya kendaraan. Ada orang sampai mati ngontrak. Ya Allah. Ada orang sampai mati nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya sepeda. Apa kita kurang syukur? Ini masalahnya mah. Jadi kalau seorang perempuan kufur dengan suaminya, artinya dia kufur dengan Allah. Makanya selalu lihat ke bawah. Alhamdulillah punya baju warna biru, orang lain pengen biru juga susah. Tapi ternyata setan menggoda manusia. Di taklim aja digoda. Coba ibu-ibu majlis taklim. Sekarang aja lagi corona. Ini guru ngaji seumur hidup. Puluhan tahun. Dari remaja, karena bapak saya guru ngaji. Jadi anaknya jadi guru ngaji. Di taklim tuh emak-emak kebanyakan. Muludan seragam hijau. Isromirad seragam berem. Halal lebih halal seragam koneng. Ayo warna-warni seragam mulu. Iya. Yang untung siapa, Mang? Yang tukang dagang baju. Tukang jahit. Makanya ini salah. Harusnya alhamdulillah saya ini punya seragam ini. Yang penting otak diisi dengan tafsir, dengan fikih, dengan hadis, dengan tauhid. Jangan marah. Mama banyak melihat sampai detik ini majlis taklim tuh cuman ngumpul doang, seragam digedein. Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Karena ngomongin orang, lu ngapain? Ini yang salah. Makanya isi ilmu dengan fikih, dengan tauhid, dengan hadis, dengan ilmu akhlak harus bagaimana kita bergaul. Ini mah kadang-kadang nih nyata, mama tidak kata orang. Sering dengar gue namanya guru ngaji. Tiap hari saya di 2, 3 tempat kelilingan ngajar emak-emak. Ada yang curhat, mama sebel sama laki saya. Baru minta segitu doang, padahal dia ngasih emaknya, Banyak. ngasih adeknya, sekian. Ini yang salah. Kewajiban suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kepala keluarga memenuhi kebutuhan yang pokok. Kalau suaminya kaya, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati, sesuai dengan kemampuan yang ada. Kalau masih kurang mulu mau sampai kapan? Artinya istri-istri yang seperti ini benar masuk neraka karena kufur nikmat. Dia kurang syukur dengan apa yang ada. Dunia, pakaian sampai berapa sih mati nggak dibawa? Ini mah kadang-kadang, ini ada. Mama kagak ngarang, beneran ada jamaah mama. Rumahnya belum lama direnovasi. Katanya lihat di YouTube rumah si Anu bagus. Pengen wajahnya begini. Wajah yang rumahnya kesini, yang ada kesini maksudnya. Iya. Temboknya direnov lagi. Mama bilang ngapain sih nggak ada kerjaan? Dia lihat kan sekarang di YouTube tuh yang anak-anak muda suka banyak ngirim-ngirim foto rumahnya ya. Iya. Dia bilang bagus begini, bagus begini. Repot banget. Yang penting kita nih yang ngisi rumah pada bener nggak? Model rumah dipikirin, lu ngaji juga kagak. Lagian kasihan tukangnya baru ngasut suruh kerja lagi, renov rumah lagi. Salah kamu. Kalau tukang bukan kasihan, girang ada kerjaan. Kagak ngerti tukang sih ngertian gue bukan tukang mah. Kalau tukang mah berarti nanya ngapain lagi mah. Oh iya, jadi bukan apalagi kasihan. Iya, Tahu kalau tukang mah banyak tukang. Kawan gue. Jadi yang bener lu salah ngomong. Iya. Tukang itu Enakan bukan tukangnya. kasihan, girang, keenakan tukangnya. Iya. Kerjaan nggak kelar-kelar, nyambung gitu. Berseri ya, Jadi Pak? Apalagi kalau sekali gak lagi. harian ya, Ma. Punten, sampai semua orang tua. Sebagai nenek-nenek, sebagai emak, sebagai mertua. Halo pengumuman, kalian istri, dengerin nih nenek-nenek. Jangan kufur dengan suami. Bersyukur Anda punya suami, orang nikah aja enggak. Bersyukur kalian punya rumah, orang rumah aja enggak ada. Bersyukur punya pakaian, orang lain pakaian enggak punya. Bersyukur punya makan cukup, makan kenyang. Orang lain maaf dalam tanda kutip zaman orang sekarang. Tidak sedikit yang datang minta beras. Yang datang minta duit DSB. Yang datang kontrakannya belum dibayar. Boleh jadi 2 bulan, 3 bulan, 500.000. Kita bayarin 1,5 juta. Kurang ajar. 3 hari datang lagi. Itu yang dikasih bulan. Jadi ini orang kufur. Yuk. Kita perempuan jangan kufur dengan nikmat Allah. Jangan kufur dengan suami-suami Anda. Bersyukur dengan apa yang ada. Insya Allah lain sakartum la'azidannakum. Berlipat ganda nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Tapi kalau kalian kufur dengan nikmat Allah. Anda berpikir. Kalau Anda rewel dengan suami. Punten, ini dunia. Ternyata Anda pengen ini nggak dibeliin. Tak, laki Anda sakit. Tak, laki Anda mati. Siap nggak?
Ayo. Ya, itu yang maksud mama. Kan suami nggak hidup selamanya, nggak sehat selamanya. Bener, Kadang-kadang bengek, terkapar tuh. Iya benar Mak. Iya apa iya? Iya. Iya, Mam, betul. Makanya jadi bini mikir, jangan hanya minta sama suami, bergerak, nyari rezeki, nyari duit. Syukur-syukur kita bisa bareng dengan suami. Rezeki kita, rezeki suami samakan. Bantu tetangga, bantu pakin miskin. Itu saran saya buat kalian anak-anakku sekalian. Jangan hanya nyusahin suami, tapi berusaha menyenangkan suami. Kenapa? Suami sementara di dunia. Iya, iya. Mati, suami ganti bininya dengan bidadari-bidadari. Iya, oke. Jadi hanya sementara. Sementara. Makanya jadi bini jangan belagu. Lu ngapain kawin sama gue? Berani kawin sama gue, berani dong dandanin gue. Berani baju mahal, berani mobil mahal dan seterusnya. Salah, ini dunia. Sementara berapa lama sih orang punya laki? Paling lama orang nikah 50 tahun misalnya. Lama Nikah usia 20 misalnya. Oh, sudah. Meninggal 70. Iya, 70. Pernikahan cuma 50. 20 tahun. Itu sementara. Sementara. Adunya mazratul akhirah. Sementara Allah berfirman dalam Al-Quran, nanti mereka meninggal dapat bidadari. Makanya jangan belagu-belagu amat jadi bini. Ntar ditukar bidadari. Diganti Dapet sama pasti bidadari. Bidadari. Bidadari yang cantik menunggu Bidadari suami-suami. surga bukan bidadari parung. Bidadari paru. Nah, tapi kan memberikan pengertian itu tidak mudah ya Maya kepada Betul. istri. Nah, ketika ada permintaan dari istri kepada suami, ayah beliin tas dong, ini mumpung lagi diskon. Soalnya kalau dari Dubai itu murah, di Jakarta udah 70 juta, di Dubai diskon 10 juta. Memang ada kemampuan sang suami misalkan, Betul. Mak, gitu. Tapi kan itu pemborosan. Terus kalau kita nggak ngasih, takutnya Marah. dikhawatirkan terjadi perselisihan. Boleh jawab nanti Maya? Boleh ya, Maya? Sok. Setelah ini. Dan pemirsa Udah jangan gemes ya, Pak? Saya juga gemes sama dengan jawaban Mama. dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama, Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, Mah, ini ada pertanyaan. Yang tadi aku belum dijawab. Tadi Bedu nanya. oh Tadi iya, Dede belum nanya jawab. naon. Oke, Ma. Poinnya aja. Jadi bagaimana cara memberikan pengertian kepada istri agar tidak terjadi cekcok perselisihan. Oke. Kalau ada permintaan Atas permintaan seperti istri yang dianggap suami itu pemborosan. Udah ada banyak tas di lemari. Ya. Tapi memang istri menganggap bahwa suami kamu kan mampu bisa gitu. Oke. Nah, bagaimana? Sesuatu yang kita mampu, yang suami mampu, tidak wajib kita memilikinya. Oke. Pakai rasio kita manusia. Betapa banyak orang yang susah. Betapa banyak orang yang seumur hidup tasnya aja punten. Iya, Mang. Mama setiap hari ketemu jamaah. Ada yang tasnya udah pada bebuluk, udah pada ini, benar-benar udah ada yang sobek dari pegangannya. Resletingnya ada yang copot ya, Mang. bolong. Masya Allah. Pakai peniti. Mama berpikir kenapa kita tidak beli tas yang 50 ribuan. Beli dah 10 kodi. Bagi-bagiin. Kita bagiin tetangga seorang satu. Itu lebih Bermanfaat. berguna daripada beli tas yang sekian. Buat apa? Mejeng tas doang. Dipakai aja enggak. Mama mana bawa tas kagak. Mohon maaf, alasan investasi mah. Alah, investasi mah bukan itu. Investasi mah sumbang fakir, miskin, anak yatim, masjid, musola, pesantren. Itu investasi yang sesungguhnya. Investasi Dengerin akhirat. semua Anda yang royal dengan tas ratusan juta. Tuh. Buat apa? Ditaruh di lemari, ternyata ada nying-nying. Kasihan deh, 100 jeting gitu. Aduh ya Allah, sayang Habis banget. harganya kan? Lembab bulukan tiba-tiba. Pakai rasio, pakai agama yang benar. Saran saya investasi bukan beli tas. Sebetulnya yang namanya tas, kalau kata mama, yang penting fungsinya. Betul, Mang. Betul. Iya apa iya? Iya, betul. Iya. Tas yang 50.000, yang di pinggir toko banyak, yang 100.000, 500.000 ke bawah deh. Iya, Mang. Dengan yang ratusan juta, fungsinya sama nggak? Sama buat bawa. Beda merek doang, makanya mereka bangga. Kalau tasnya terbalik mereknya, buru-buru dibalik. Dibalik. Biar orang baca. Oh. Pamer. Iya. Itu setan bangga gue orang kaya. Kenapa bangga dengan tas? Isi tas keluarkan, ketemu orang miskin, ketemu orang susah, ketemu yang pakai gerobak, ketemu anak-anak itu investasinya. Oke? Oke. Bilang sama istri Anda. Iya. Tas
Bukan istri saya, mah. Oh, tadi Ada orang lain ya. Terus nonton ya. Kamu ngadu sama mama ya gitu. Contoh pertanyaan, mah. betul. Kebetulan datangnya dari istri saya. Sama aja Kenaon. dong. Dari siapapun boleh jadi saya mewakili perempuan-perempuan lain. Boleh jadi Anda kaya tapi jangan lupa kekayaan milik Allah. Betul. Dipertanyakan oleh Allah buat apa? Dari mana kekayaan Anda? Lebih baik bermanfaat buat orang lain. Ya. Beliin tuh anak yatim tas, beliin seragam, beliin sepatu, beliin buku sekolah, ujian berapa, bayarin. Betul, Mereka senang, bermanfaat bahagia. ya, Ma. Kita juga senang, alhamdulillah bisa nolongin orang. Bisa diganti tas yang bagus di surga nanti gitu. Iya. Tuh Mas Bedu. Silakan, Mas Alif. Pertanyaan nih mah dari jamaah di Instagram dari risa.dr. Bisa.dr. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam.dr. Galau nih mah. Aya naon DR? Mas, saya pernah marah besar kepada suami saya karena lebih sering mendengar pendapat orang lain dibandingkan pendapat saya, mah. Padahal saya kasih solusi yang terbaik buat suami. Nah sekarang kalau dia minta pendapat saya suka kadang males, mah. Kayak cuma percuma aja gitu pendapat saya kalah dengan pendapat orang lain juga, ibunya atau tetangganya gitu. Apakah marah saya itu bisa menjadikan kufur kepada suami, mah? Terima kasih, mah. Ini wajib didengar oleh kedua belah pihak. Oleh para suami dan para istri. Yang kalian jangan lupa, nih sebagai nenek-nenek. Yang kalian jangan lupa, pernikahan kata Allah jawaz. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha, jawaz, pasangan. Milik suami, milik istri. Jadi, kalau suami ngomong, dengerin sama istri. Istri ngomong, dengerin sama suami. Ternyata istrinya bilang, si DR ini, kalau saya ngomong, pendapat saya nggak pernah dengar suami. Punten dulu, satu persatu nih mama jawab. Suami hargain istrinya, kamu komentari deh pendapat istri. Kalau kira-kira masuk akal dan benar kata agama, laksanakan. Si istri juga tahu diri, apa pendapat saya salah kata agama. Suami tidak cocok, makanya musyawarah itu diperlukan. Allah mengatakan wasawwirhum fil amri, bermusyawarah dalam urusan. Boleh jadi si DR ini ketika suaminya ngobrol tentang suatu masalah, ada masalah yang nggak didengar kadang nggak cocok, harusnya pada saat itu kalian ngomong, pendapat lu nggak cocok, gua nggak suka, maunya ini. Jadi ada keputusan, istrinya ngambang. Ini akibatnya tiap dia ngomong nggak didengar, lebih dengar orang. Jadi artinya kalian pada suami hargai istri kalian. Walau bagaimanapun kami seorang istri, wa anshiruhunna bil ma'ruf. Hargai istri kalian. Pendapat dia siapa tuh itulah yang terbaik. Karena walau bagaimanapun saya yakin istri yang normal, yang baik, yang beriman tidak ingin rumah tangganya rusak. Makanya tolong dengarkan pendapat istri. Suka nggak suka bicara saat ini aku pakai atau tidak, jadi apatis bininya kan. Ngapain gua ngomong percuma nggak didengar. Itu salah. Artinya dia merasa tidak dihargai, orang lain temannya lebih dihargai. Ini kesalahan suami. Tolong koreksi diri, hargai istri kalian. Allah mengatakan wa anshiruhunna bil ma'ruf. Iya, mulai mendengar pendapat istri ya. Betul. Hargai, dengarkan. Kalau memang nggak bagus, nggak bisa dipakai, Kita diskusikan. mau kasih alasan komentarin juga. didiskusikan. Kayaknya nggak bisa deh dilakukan oleh kita. Betul. Gitu. Jadi bicara apa adanya, yang kita suka yang enggak, tapi yang kita dipakai adalah aturan agama kita. Baik. Oke, ada pertanyaan lagi, Mas Lipah? Ada. Ada, Tapi setelah oke. ini kita lanjutkan sama Mas Bedu. Oh, setelah ini ya? Iya. Oke, baik. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, Mah, ini masih ada pertanyaan nih, Mah. Boleh. Indri 25. Indri 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 25. Galau nih, Mah. Aya naon? Ma, apakah tidak mengikuti perintah suami itu termasuk kufur pada suami? Misal begini, Mas, saya sudah menikah lalu suami mengajak saya untuk pindah dari rumah orang tua saya. Tapi orang tua saya tidak mengizinkan saya pindah. Saya bingung, Ma, mana yang harus saya ikuti? Jika saya menolak ajakan suami dan memilih orang tua, apakah saya kufur, Mah? Terima kasih. Anda bukan kufur tapi ada nusuz. Wallati tahafuna nusuzahunna. Kalau kalian para suami takut punya isi nusud gelawan sama suami. Suami udah punya rumah atau ngontrak suatu tempat. Bininya diajak pindah, dia nggak mau. Anda bukan kufur sama suami, tapi istri yang nusuz. Dosa Anda. Karena ketika orang menikah, aku nikahkan engkau dengan anakku, anu binti anu mas kawin sekian tunai. Diterima sama suami. Saya terima nikahnya antum binti anu dengan mas kawin sekian tunai. Itu amanat ada di suami. Jadi istri wajib ngikut suami. Gitu. Wajib. Jadi dia bukan kufur tapi nusuz. Nusus. Oke. Nah, Ya, Mah, jadi
kalau misalnya ada seorang istri gitu ya Maya, justru dia yang membiayai kebutuhan rumah tangga gitu sehari-hari. Nah, bagaimana seorang istri itu tetap bersyukur mah dengan kondisi itu? Ini seringkali kasusnya terjadi. Anda lihat Ad-Duhat 8. Wa wajadaka ila fa'aghna. Bukankah aku mendapatimu Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Sejarah mengatakan Nabi Muhammad pegawainya Siti Hadijah. Kayaan siapa? Siti Hadijah. Iya. Jadi tapi Nabi Muhammad tetap memberikan nafkah yang dia mampu kepada istrinya, walaupun istrinya seorang pengusaha hebat dan kaya raya. Jadi ini memang takdir menentukan lain. Tapi yang terjadi apa sejarah? Siti Hadijah rela menghabiskan seluruh kekayaannya buat perjuangan suaminya menegakkan akidah Islamnya. Jadi bini jangan belagu. Kayaan gue, yang biayain rumah tangga gue, mau rumah gue, mobil gue, anak sekolah gue. Lu apaan? Hati-hati. Ya, Ma. Karena takdir suami ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kalau Anda di depan suami bilang apaan lu? Depan kita berjadi diam, tapi di belakang dia mikir jadi perempuan yang menghargai dirinya. Tinggal emang enak dadah. Bukan itu. Jangan belagu jadi bini. Alhamdulillah. Ya, benar. Ya, kalau gitu kita ajak jamaah di rumah yang menyaksikan rumah Mama Dede, kita berdoa bersama-sama mohon kepada Allah ya agar terus ditingkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan buat para istri untuk tidak menjadikan istri yang kufur terhadap suami. Karena ridho Allah, ridho suami juga, ridho suami ridho Allah ya, Pak. Hati-hati. Kalau suami udah nggak ridho bahaya gitu. Yuk, kita mohon doa kepada Allah agar hajat dan permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bersama Mama Dede. Baik pemirsa, kita angkat tangan yuk. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kami sebagai perempuan, jadikan orang yang bersyukur sudah punya suami yang baik dan setia. Kami pun bersyukur kepadamu ya Allah, yang telah memberikan nikmat karunia yang begitu banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Ya Allah, tanamkan ke dalam dada kami rasa syukur dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan, yang telah Engkau berikan kepada kami melalui suami kami. Mereka adalah perantara yang Engkau katakan kami wajib bersyukur, berterima kasih kepada mereka. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang qanaah, mensyukuri apa yang genggaman kami. Yakinkan dalam dada kami inilah rezeki yang terbaik buat kami. Yakinkan dalam dada kami bahwa suami kami suami yang terbaik dibandingkan dengan yang lain. Yakinkan dalam diri kami, suami kami bukan manusia yang sempurna, tapi punya kelebihan dan kekurangan. Sadarkan kami bahwa kelebihan suami wajib menutupi kekurangan istri. Kelebihan istri wajib menutupi kekurangan suami, saling yang kami butuhkan. Sadarkan saling dalam dada kami ya Allah, agar tidak ada percekcokan di antara kami. Seandainya pun ada masalah, kami berdua bisa menyelesaikannya ya Allah. Bimbing kami, tuntun kami di jalanmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Rabb. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Mama Dede. Terima kasih Ma untuk ilmu dan tausiah pagi hari ini. Mas Alifah sama-sama. Terima kasih Mas Wadu. Terima kasih juga Anda Bawi. Terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.